Pangan Jali. Oh, Om Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Madayam Nurasa, nomor absen 5 dari kelas 10 MIPA 3. Perkenalkan, saya Kade Yudiantara, nomor absen 17, kelas 10 MIPA 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil budidaya tanaman hias yang telah kami laksanakan dari bulan Januari hingga bulan April tahun 2022. Nah, di sini kami memilih tanaman sirih gading. Selanjutnya, untuk alasan atau latar belakangnya. Yang pertama, alasan kami memilih untuk membudidayakan tanaman sirih gading ini. Yang pertama, pengembangbiakannya yang cukup mudah. Yang kedua, perawatannya yang tergolong sederhana. Yang ketiga, tanaman inangnya mudah didapat di sekitaran tempat tempat kami. Yang keempat, dapat ditanam secara hidroponik. Selanjutnya masalah manfaat. Keberadaan tanaman sirih gading ini memiliki 3 manfaat yang telah kami terapkan di PPT. Yang pertama, bisa menyerap racun berbahaya. Yang kedua, membantu menetralkan aroma ruangan. Yang ketiga, membantu pengaturan sirkulasi udara dalam ruangan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proses budidaya atau prosesnya ini. Yang pertama, siapkan alat dan media tanam berupa tanah, sekam, dan pupuk. Yang kedua, aduk dan campur media tanam hingga rata. Selanjutnya, yang ketiga, setelah rata, masukkan media tanam ke dalam pot sebanyak setengah pot. Yang keempat, potong tanaman sirih gading dari inangnya yang berisi akar. Selanjutnya, yang kelima, masukkan tanaman sirih gading tersebut ke dalam pot yang sudah berisi tanah tadi. Dan kembali tambahkan tanah hingga memenuhi pot. Yang keenam, siram tanah dan tanaman agar akar lebih menempel dengan tanah. Selanjutnya, yang ketujuh, beri pupuk dan siram tanaman secara rutin dan berkala. Selanjutnya, masalah pemasaran. Di sini kami memilih digital marketing untuk pemasarannya. Karena di era digitalisasi ini, semua orang pasti memiliki gadget. Dan menurut survei, orang-orang menggunakan gadgetnya lebih dari 5 jam dalam sehari. Sehingga digital marketing ini bukan lagi hanya sekedar pilihan, tapi sebuah keharusan dalam melaksanakan bisnis di era sekarang ini. Selanjutnya, masalah perhitungan harga akan dijelaskan oleh rekan saya, Ram. Baik, terima kasih Yudi. Perkenalkan, nama saya Ram. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan harga. Yang pertama ada biaya bahan baku, yaitu terdiri dari pot dan bahan-bahan baku lainnya, ya sekitar 9.000. Terus juga ada biaya biaya tenaga produksi sekitar 2.500. Terus juga ada biaya tidak tetap sekitar 1.000. Terus juga ada biaya tetap seperti listrik, air, dan lain-lain sekitar 1.000. Jadi total harga pokok produksinya adalah sekitar 13.500. Terus juga ada biaya pemasaran. Karena kami menggunakan media pemasaran online, jadi kita dapat menekan biaya pemasaran sehingga mendapatkan biaya sekitar 500. Jadi total HPP yang kami peroleh sekitar 14.000. Terus dari harga jual, kami memutuskan harga jualnya sekitar 20.000. Media promosi, kami di sini menggunakan media promosi online, yaitu kami bisa menggunakan Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Marketplace, terus juga ada Shopee, Allshop lainnya. Di sini kami sudah mencoba memasarkan tanaman hias kami melalui aplikasi Facebook. Banyak sekali orang yang berkomentar di sini bahwa tanaman hias kami sangat menarik untuk dijual karena punya daya pikat yang sangat menarik karena kami menggunakan potnya berupa daur ulang dari sabut kelapa sehingga menambah kesan estetika dalam tanaman hias yang kami jual sehingga menambah daya tarik bagi pembeli. Terus juga kami sudah mengumpulkan pertanyaan dari teman-teman kelas kami. Apakah ada pertanyaan
pertanyaan dari presentasi yang akan kami bawa, apa yang kami bawakan. Yang pertama ada pertanyaan, apakah tanaman sirih gading dapat dikonsumsi? Jawabannya tidak. Menurut CNN, rata-rata tanaman hias itu mempunyai racun. Terus juga tanaman sirih gading ini juga tergolong tanaman hias yang jika dikonsumsi dapat menyebabkan infeksi tenggorokan dan juga diare. Jadi sebaiknya tanaman sirih gading ini dijauhkan dari hewan peliharaan karena menyebabkan infeksi tenggorokan bagi hewan peliharaan Anda. Terus juga ada pertanyaan dari teman kami, kenapa banyak sekali peminat dari tanaman sirih gading saat ini? Karena dari desain apa? Karena menurut media internet bahwa zaman sekarang banyak sekali orang yang tertarik akan arsitektur atau desain bangunan seperti industrial, seperti contohnya kafe dan juga mall. Dan dari desain industrial tersebut banyak sekali menggunakan tanaman yang merambat. Salah satunya adalah tanaman sirih gading, sehingga menambah kesan estetika dalam bangunan bergaya desain industrial tersebut. Selanjutnya juga ada pertanyaan tentang kenapa kami memilih harga jual tanaman hias kami 20.000. Kenapa kami tidak menjual di bawah ataupun di atasnya? Pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya Yudi. Baik, terima kasih Ram. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya. Yang pertama, kenapa kami memilih untuk menetapkan harga sebesar 20.000 atau kami mengambil margin keuntungan 40%? Yaitu, yang pertama, kita menyesuaikan dengan harga pasar, yang dimana kami sudah survei harga-harga di toko online ataupun di toko di pinggir jalan yang offline, itu sekitar harga 20 ribuan. Dan alasan yang kedua, kenapa kami memilih margin 40% ini, karena margin 40% ini sudah cukup besar untuk sebuah tanaman hias. Sekian, saya serahkan kembali ke Ram. Baik, kami akan menutup presentasi ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Om Om Santi 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 Santi. Santi Om.